Hadis sebelumnya tentang masalah syubhah. Ada yang ingin saya sampaikan. Kana Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Ini riwayat saya dengar dari murid beliau Al-Habib Hussein Al-Hamid. Beliau riwayatkan kepada putranya, saya dengar dari putranya. Apabila Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu makan makanan yang ada syubhahnya, tiba-tiba beliau sangat sulit mengunyahnya. Artinya ini ada beberapa jenis makanan, yang ini dimakan biasa-biasa saja, enak. Begitu yang syubhah masuk mulut sulit. Paham beliau, ini ada syubhah, nggak jadi dimakan. Hal ini disaksikan sendiri oleh perawinya, Al-Habib Hussein Al-Hamid Al-Marhum rahimahullah. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga para wali, para saleh dari kemasukan barang syubhah, apalagi haram. Dari kemasukan barang syubhah. Sebabnya gawat ya, urusannya itu. Yang jelas doa tidak diijabah, ini paling repot ini. Doa tidak diijabah. Ladzatul khusyuk fil ibadah hilang. Kalau orang merasa ada nur ketika dia ibadah, hilang itu. Ladzat ini gara-gara makanan semua ini. Karena itu Syekhul Naqi Said radhiyallahu anhu selalu berpesan hati-hati tentang makanan. Ini yang dibahas makanan yang dihukumi syariat halal loh, bukan makanan hasil mencuri, itu udah jelas kalau itu. Ini mah jelas kita beli atau kita diberi hadiah secara syarak halal. Tapi ada urusan syubhah. Di Jami' Karamatul Awliya di 1 halaman 4849 Syekh Yusuf Nabhani pengarangnya. Beliau menukil dari At-Taj As-Subki dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Halamannya tidak tahu. Ini yang saya nukil jami'nya. Di sini menerangkan tentang anwa'ul karamat. Macam-macamnya karamatul auliya. Oh, panjang lebar di sini. Itu dimasukkan itu. Yang dialami Imam Al-Habr itu naw'un min anwa'il karamat. Jadi kita bisa masukkan yang tadi saya bacakan tadi, riwayat yang saya tulis dari Al-Marhum Habib Hussein Al-Hamid itu. Boleh dibilang karamatun min karamatil Imam Al-Habr. Dan karamah seperti itu yang sangat penting, lebih penting dari keramat terbang, jalan di atas air, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan saya mengatakan kekeramatan yang aneh-aneh itu tidak penting. Kadang penting itu, apalagi di zamannya. Di zaman Sultanul Auliya, sangat penting. Memang di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, zaman kebawahnya lagi Habib Ahmad bin Hasan Attas, sudah beda lagi. Jadi kalau boleh saya berpendapat begini, setiap zaman ada model karomah yang cocok untuk zaman itu. Gitu. Itu kalau Anda teliti dari mulai asrus sahabah, sahabat bilang sahabat tidak keramat, tapi jenisnya sesuai zaman itu. Tabi'in karamah, tabi'ut tabi'in banyak karamah. Sampai zamanuna. Dah, itu dari segi penyesuaian zaman. Sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas berkata, seandainya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas hidup di zaman beliau Habib Ahmad bin Hasan, pasti karomah yang dikeluarkan Habib Umar ya mirip-mirip keramatnya Habib Ahmad bin Hasan itu.
Habib Ahmad bin Hasan Khalifah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas Sahibul Ratib di zamannya. Beliau banyak karamah. Beda dengan di zaman Habib Umar. Habib Umar karamahnya beda dengan zaman Syekh Abdul Qadir. Beda. Itu dari segi zaman ya. Sekarang dari segi jenis. Saya berpendapat keramat yang model begini yang berguna mencegah masuknya makanan haram, makanan syubhah, makanan yang tidak ada nur, makanan yang tidak jelas. Kan Ba'dul Aulia sampai ada yang diajak ngomong sama makanan itu. Sama ada buah di depannya, dijamin saya baca. Ada buah pada makanan apa itu saya lupa. Ngomong sama si wali, kul minni, makan dari saya sebab saya halal. Ada lagi yang ngomong, tak kul minni, jangan makan saya haram. Yang model begini nih yang penting ini. Daripada yang aneh-aneh tadi, ini pendapat saya. Yang aneh-aneh boleh lah, kalau diperlukan ya Allah pasti memberi ke wali-wali itu. Tapi ini penting. Sebab kalau kemasukan syubhah, gawat. Nurul Ghalib bisa padam. Lazzatul ibadah bisa hilang. Kasyaf bisa redup. Kalau kebanyakan ya hilang. Gawat makanan ini. Karena itu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani selalu memberi ijazah kan itu. Habis salat duha, wa man duha duha ila akhir yang diambil dari hadis itu. Itu kan ada doa yang untuk pembersihan makanan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram sucikan. Kalau habis salat subhanallahi la ya'lamu qadrahu wa ruhu la ya'lamu syufatah ila akhir. Itu untuk makanan yang tidak jelas halal haramnya supaya dirubah menjadi halal. Kalau mau makan, Saudara Imam itu memerintahkan kalau ini, membaca ini, dan beliau waktu itu bawa hadisnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya hayyu ya qayyum wa tanawala summan lam yadurrah. Perawi hadis itu kata Ustaz Imam mengeluarkan hadis ini di depan seorang Kristen. Kata si Kristen, fanawalis sum fatanawalahu wa lam yadurrah. Jadi ada satu sahabat yang terkenal, ini riwayat Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Itu di kitab-kitab, di antaranya di kitabnya Imam Nabhani juga. Tapi Saudara Imam pernah meriwayatkan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan tidak ada masalah, dua-duanya sahabat jalil, sama-sama sahabat. Siapa-siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya hayyu ya qayyum, kemudian dia minum racun itu tidak akan berbahaya bagi dia. Jadi sahabat ini mengeluarkan hadis itu di depan orang-orang. Ada orang Kristen hadir. Kurang ajar si Kristen ini. Dia bilang, tuh kalau gitu minum saja racun. Minum itu ada racun. Diminum sama Sayyidina Khalid bin Walid atau Abdullah bin Mas'ud. Diminum. Fatanawalahu wa lam yadurrah. Diminum tidak membahayakannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Imam mendapat ijazah dari Imam Al-Habr, setiap mau minum obat ini dibaca 3 kali. Barangkali di obat itu ada racun-racunnya, dan saya lihat sendiri itu tidak pernah tinggal. Yang mulia itu kalau mau minum obat pasti baca itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya hayyu ya qayyum, diulang 3 kali. Ra'aitu bi'aini wa sami'tu bi'udhuni. Itu amalan yang mulia memang. Dah dikembangkan, ini ijazah juga bisa untuk menghilangkan barang-barang syubhat yang akan masuk ke kita. Sebab di antara faedah Bismillahirrahmanirrahim itu untuk mencegah barang-barang haram atau syubhat masuk ke perut. Jadi biasakan saja. Kalau kita ragu ini makanan beres seperti tidak, di halalnya ini. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa samiul alim. Segitu, saya juga ada ijazahnya. Tapi yang dari Tariq Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih pakai tambahan tadi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum. Ulang 3 kali. Jadi rutinkan supaya aman. Kembali ke kitab. An-Naw'u Tsamin Asyar, macam ke-18, Al-Hifdzu an Aklil Haram. Jadi salah satu macam dari macam-macam karamah yang tadi sudah saya jelaskan, ini justru sangat penting ini karamah yang semacam ini. Atau bahasa saya karamah matlubah, karamah yang harus diminta dari Allah ini. Al-Hifdzu an Aklil Haram. Ahlu tariqah itu dilarang meminta keramat kan, sama mursyid-mursyidnya, dari mursyid pertama, kedua, atau mursyid yang keberapa aja, pasti sepakat dilarang murid tarekat mengamalkan tariqahnya supaya jadi orang keramat. Naam, sahih. Kalau keramatnya yang aneh-aneh, bangsa kayak terbang apa segala macam. Tapi kalau keramat yang ini, karamah matlubah ini, boleh diminta ini. Al-hifdzu, dan harus malah harus diminta. Al-hifdzu an aklil haram. Penjagaan dari Allah kepada hamba daripada makan barang haram. Kama hukiya anil Harith al-Muhasibi annahu kana yartafi'u ila anfihi zafurah min al-ma'kal al-haram fala ya'kuluh. Sayyidina Harith al-Muhasibi, kalau di depannya makanan itu makanan haram, ada bau busuk yang naik ke hidungnya. Jadi beliau tahu haram ini. Bau busuk yang naik. Wagila kana yataharraku lahu irgun. Riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidina Harith al-Muhasibi, as-Sufi al-Kabir itu, Harith al-Muhasibi ini Sufi Kabir min al-Qudama. Kalau saya tidak salah ingat di zaman Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Itu dari riwayat lain mengatakan kalau makanannya haram, ada salah satu urat beliau yang bergerak-gerak. Saya tidak salah ingat juga urat tangan itu di kitab lain. Alhasil ada tanda. Imma ada bau busuk kecium, wa imma ada salah satu anggota tubuhnya yang bergerak-gerak. Faham? Jadi beginilah. Setiap wali atau salih mahfud, orang saleh yang dijaga Allah meskipun belum jadi wali, mereka diberi Allah tanda sendiri-sendiri. Allah pilihkan buat si fulan tanda ini, buat si fulan tanda ini. Kalau Anda baca itu kitab-kitab aulia itu macam-macam. Ada yang punya tanda ini, ada yang kayak siapa itu? Kejadian Ki Hamid Pasuruan rahimahullah. Radhiyallahu anhu wa rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asraril qadarin amin. Beliau dikasih uang sama orang yang itu yang saya lupa itu. Punya bank atau uang itu berasal dari bunga, pokoknya uang haram, uang riba ini. Yang ngasih pemilik bank, apa itu uang berasal dari bank tapi yang riba. Ngasihnya maksa. Sama Kiai Hamid diambil, diperes itu uang. Ini riwayat saya dengar dari paman saya, almarhum Al-Habib Salim Al-Juhri. Beliau mimman adrak Kiai Hamid Pasuruan. Diperes, netes darah itu. Asli. Bercucuran darah dari perasan uang. Nah, ini hifdz minallah. Tanda kepada waliullah, ini uang haram. Ada juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu kita baca di manaqib. Di pasal wa kana radhiyallahu anhu la yu'azzimul aghniya, sampai wala qabila hadiyatan minal khalifati qad hatta atabahu ala adami qabulihi hadiyatah. Beliau tidak mau menerima hadiah dari pejabat. Bukan seperti zaman kita malah mengharap-harap hadiah dari pejabat. Faqala lahu syai' arsil ma badalaka. Mirip-mirip cerita Ki Hamid tadi, dipaksa, akhirnya beliau bilang sudah bawa sini hadiahnya, wahdur ma'ah, tapi kamu harus ada. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح
wa idza kullu tuffahatin mahsyuun daman wa qayha. Wa qala lil khalifah kaifa talumuna ala adami aklina min hadha wa kulluhu mahsyuun bi dima'in nas. Fastaghfara al khalifah wa taba ala yadayhi. Dinyatakan di depan raja tadi, si raja bawa apel, taunya apel itu penuh dengan darah, penuh dengan nanah. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu ini bagaimana? Masa saya disuruh makan darah sama nanah yang berasal dari kezaliman darah-darah rakyat. Akhirnya si raja itu membaca Astaghfirullah, bertobat, menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Logikanya, kalau si darah dan si nanah tadi masuk ke perut, itu kan haram. Darah dan nanah tidak boleh dimakan. Kalau masuk perut, jadi keharaman masuk ke perut hamba dan menyebabkan hamba tadi tidak bisa khusyuk, tidak bisa ladzah, tidak lagi mendapati halawatul ibadah. Khitaman ada qasidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terkenal disebut qasidah khamriyah. Itu saya ulangi lagi bagi yang belum tahu, namanya qasidah khamriyah. Cari saja, itu gampang nyarinya. Di internet juga gampang. Itu di antara asrarnya itu, bagi yang mendawamkan, Allah Ta'ala akan memberi tanda kepada dia kalau akan memakan sesuatu yang ada haramnya atau syubhahnya. Tandanya apa? Terserah yang Allah berikan. Allah Ta'ala akan memberi tanda buat orang yang mau makan tadi, yang mendawamkan qasidah itu ya, yang mendawamkan qasidah itu. Jenis tandanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala.